Bro, setelah Maduro diculik, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa presidennya, tapi kemana larinya hartanya. Banyak yang nggak tahu kalau Venezuela itu sebenarnya kaya raya. Mereka punya tabungan 31 ton emas murni. Masalahnya, emas itu tidak ada di Caracas, tapi disandera di Bank of England, London. Dan hari ini, emas itu kemungkinan besar akan lenyap selamanya dari tangan rakyat Venezuela. Gini bro, emas itu adalah cadangan devisa sah milik rakyat Venezuela yang dititipkan di London demi keamanan. Tapi saat ekonomi Caracas hancur lebur dan mereka ingin menariknya kembali untuk membeli obat serta makanan, pintu brankas di London justru dikunci rapat. Bank of England secara sepihak menolak mencairkan aset tersebut dengan alasan legitimasi politik. Tindakan inilah yang memperparah krisis kemanusiaan di sana hingga ke titik nadir. Bayangkan, saat rakyatnya mati perlahan karena kelaparan, uang tabungan mereka sendiri justru ditahan paksa oleh pihak bank. Akibatnya, emas itu cuma jadi tontonan dingin di neraca keuangan Inggris, sementara pemilik aslinya tidak bisa membeli sepiring nasi. Yang paling obskura, pola pembekuan aset ini adalah jebakan standar dalam geopolitik modern. Lihat saja nasib Afghanistan dan Libya sebelumnya. Aset miliaran dolar mereka dibekukan tepat saat negaranya hancur. Uang itu sengaja ditahan sampai rezim lama runtuh untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan baru bentukan barat sebagai modal pembangunan. Jadi, emas itu sebenarnya tidak hilang, tapi hanya diputar balik untuk membiayai rezim boneka yang baru. Dan inilah ironinya bro. Bro, banyak yang nungguin perang dunia 3 pecah gara-gara Maduro diculik. Tapi nyatanya, Cina dan Rusia cuma modal bacot kecaman di media, tanpa aksi nyata. Jangan kaget, ini adalah bukti paling brutal bahwa di mata negara adidaya, seorang sekutu itu statusnya cuma karyawan kontrak. Kalau sudah merugikan perusahaan, ia di PHK sepihak. Gini bro, Cina itu pedagang, bukan pahlawan kesiangan. Mereka memang punya piutang 60 miliar dolar ke Venezuela, tapi mereka sadar kalau mereka nekat perang lawan Amerika demi nyelamatin Maduro, mereka bakal rugi ratusan kali lipat karena sanksi ekonomi. Kalkulasi Beijing sederhana, ngapain gue bela orang yang udah jatuh? Besar kemungkinan di belakang layar Amerika sudah kasih jaminan ke Cina. Rezim baru nanti tetap akan bayar utang ke kalian dan tetap kirim minyak. Jadi duduk manis aja. Dan Cina setuju. Yang paling obskura, Rusia juga sama. Mereka lagi pusing sama perang di Eropa Timur. Mengirim armada laut ke Venezuela itu butuh biaya logistik gila-gilaan yang Moskow nggak punya saat ini. Jadi, kebungkaman mereka hari ini sebenarnya adalah taktik cut loss atau potong rugi. Maduro dikorbankan demi menjaga stabilitas hubungan dagang yang lebih besar. Bagi Xi Jinping dan Putin, Maduro itu cuma pion di papan catur. Kalau pion dimakan lawan, ya sudah, permainan jalan terus, nggak perlu baper. Dan inilah ironinya bro, Maduro mungkin mengira dia punya kakak pembina yang siap mati demi dia. Padahal nyatanya, dia cuma dianggap sebagai aset yang bisa dibuang kapan saja kalau harganya sudah jatuh.